Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube di Layar 4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Gimana sebelum lanjut ke videonya, kita absen dulu. Dari daerah mana aja nih teman-teman yang udah nontonin video aku ini? Boleh dong ketik-ketik di kolom komentar. Ini kegiatan aku mulai di siang hari ya teman-teman. Kebetulan sambal atau lauk aku untuk sore udah habis, jadi aku lanjut aja masak di siang harinya. Di sini aku mau masak ikan asin campur terong dan juga tahu. Kebetulan ini stok terakhir aku di kulkas ya teman-teman. Dan kalau untuk cabenya aku ndak ngulek lagi karena aku masih ada sisa stok cabai yang udah aku masak kemarin, jadi masih ada di tudung saji. Jadi nanti tinggal goreng-gorengin terong, ikan asin dan juga si tahunya. Tadi tahunya udah aku goreng ya teman-teman. Nah, lanjut di sini aku siapkan semuanya. Untuk sayurnya di sini aku cukup dengan bening bayam aja, karena menurutku kalau bikin balado bening-bening lebih segar ya teman-teman. Untuk kawannya si balado ikan asin ini. Ini adalah salah satu menu favorit di rumahku ya teman-teman, balado ikan asin. Kalau udah masak ini baiknya masak nasinya dilebihkan ya teman, karena nanti bakal auto nambah-nambah untuk menu yang satu ini. Menunya simple, menunya menu orang kampung, tapi menu orang kampung inilah yang sesuai di lidahku dan lidah Pak suami juga ya teman-teman. Dan anak-anak juga suka dengan yang namanya ikan asin. Apalagi aku kalau masaknya ini dari gado seperti ini, ada campur tahu, terong, dan juga ikan asinnya. Biasanya aku tambahkan telur sih teman-teman, karena di rumah stok telur udah nggak ada juga. Ya udah, jadi kita bikin yang ada di kulkas aja. Sebetulnya ini video udah lama aku ambil ya teman-teman, atau aku simpan gitu di galeri, cuma belum sempat aku edit. Ini baru sempat aku edit, kebetulan juga stok video yang baru nggak ada teman-teman, karena tadi aku tuh nggak ngonten karena aku nggak masak, jadi malas ngonten gitu ya teman-teman. Nah, jadi stok lama aja kita pakai ya. Video ini aku ambil sebelum hari raya Idul Adha ya teman-teman. Nah, di sini aku lanjut aja cuci bersih untuk si sayur bayamnya ya. Tak kenapa aku tuh paling suka banget dengan bening bayam. Kadang-kadang banyak sih sayur yang lain ya teman-teman, cuma pengennya bening bayam ini simpel aja sih menurutku masaknya, dan segar juga, apalagi kalau kitanya makannya itu baru atau panas-panas gitu ya teman-teman. Aku kalau makan bayam itu setengah ikat aku sendiri ya teman-teman, jadi satu ikat tuh paling buat aku berdua dengan Pak suami. Kalau anak-anak kadang-kadang sih suka dengan sayur, kadang-kadang enggak, tergantung moodnya kalau makan sayur anak-anak itu ya teman-teman. Nah, ini tahunya tadi udah aku balik, ini pun udah kering. Lanjut aja ya teman-teman, aku angkat aja ke dalam piring ini karena di video jadi cepat ya teman-teman keringnya. Nah, ini terongnya tadi sebelum aku cuci bersih direndam dulu menggunakan air garam ya teman-teman, agar terongnya itu nggak menghitam gitu ya teman-teman. Ini aku pakainya terong ungu ya. Nah, ini Pak suami doyan banget dengan terong ini, apalagi kalau misalnya bikinnya itu nggak dikasih campur cabai gitu teman-teman, digoreng terus kita kasih bawang goreng di atasnya. Itu adalah salah satu favoritnya masakan Pak suami. Cuma untuk kali ini aku campur aja teman-teman, jadi semuanya aku gado aja untuk menuku yang satu ini. Nah, ini untuk bayamnya aku masukkan aja ya karena airnya udah mendidih. Aku kalau bumbu bayam simpel ya teman-teman, iris-iriskan bawang merah, kasih
garam, kaldu jamur, dan tunggu hingga mendidih. Kalau udah mendidih baru tuh dimasukkan untuk si bayamnya. Nah, ini sayur bayam nih juga salah satu favorit si adik Rafiq ya teman-teman. Yaitu kalau mau makan kadang milih, kadang katanya minta sayur itu dibilangnya cintayong gitu ya teman-teman. Kadang anak kecilku ini kadang lucu, kadang bikin gregetan ya, begitulah kalau yang namanya anak-anak ya teman-teman. Ini untuk bayamnya juga udah matang, lanjut aja aku salin ke dalam mangkok ya. Nah, ini bayamnya nggak terlalu empuk bikinnya teman-teman, jadi masih ada krenyes-krenyesnya sedikit gitu ya untuk sayur bayamnya. Tapi kadang-kadang aku suka juga sih sayur bayam itu masaknya itu yang agak terlalu lembek gitu ya teman-teman, maksudnya itu agak lebih lunak gitu untuk batangnya. Kadang-kadang sih suka yang krenyes-krenyes juga, jadi aku masak tuh tergantung moodnya ya teman-teman. Nah, lanjut ini ikan asinnya aku balik aja ya teman-teman ke sisi sebelahnya. Nah, di sini aku masak nggak banyak karena kebetulan ini udah siang, jadi masaknya itu cuma untuk di sore hari, dan sisa-sisa di kulkas juga yang aku masak untuk hari ini ya teman-teman. Karena kan setiap harinya aku selalu ada stok untuk si ikan asin itu di kulkas ya. Nah, ini cabenya tinggal aku panasin aja sedikit ya teman-teman, pakai sedikit minyak juga, jadi tinggal aku gaul aja. Alhamdulillah stok cabai ini nggak kebuang gitu ya teman-teman, jadinya bisa dipakai untuk satu kali makan sampaikan ke sore harinya atau untuk makan malamnya gitu ya teman-teman. Nah, ini aku masukkan semua tadi ikan asin, ada terong, ada tahu, jadi aku gaul semua ya teman-teman hingga tercampur rata untuk si cabenya dan ikan-ikannya. Lanjut aja di sini aku salin ke dalam piring ya teman-teman. Itu artinya masakanku udah matang dan udah mulai di plating ya teman-teman, walau platingnya itu ya seadanya aja seperti ini ya. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau untuk menu yang satu ini apakah bisa boros nasi atau gimana? Kalau aku sih memang timnya lidah kampungnya teman-teman, jadi ini adalah salah satu penggagal diet kalau menurutku ya teman-teman. Alhamdulillah menunya untuk siang hari ini udah matang ya teman-teman. Ada bening bayam dan juga balado ikan asin. Lanjut di sini aku taruh aja ke dalam tudung saji ya teman-teman, agar nggak dihinggapi sama si lalat-lalat nakal. Oh iya nih, sambil aku beraktivitas, aku sambil mau nyapa-nyapa teman-teman di rumah nih. Teman-teman di rumah yang lagi nontonin video aku ini lagi ngapain aja? Lagi rebahan kah? Lagi aktivitas sama seperti aku atau lagi masak juga? Kalau teman-teman lagi beraktivitas atau lagi memasak juga, aku temani ya teman-teman, sambil masak juga aku di rumahku dan teman-teman juga di rumah masing-masing gitu ya. Lanjut di sini aku mau nyupir dulu ya teman-teman, karena ini tadi bekas masak itu banyak piring dan kebetulan habis makan anak-anak juga nggak cuci piring. Biasanya sih kalau habis makan itu aku lanjut nyuci piring ya teman-teman. Nah, untuk kali ini tadi aku tumpuk aja ya udah, sambil maksudnya selesai masak ini lanjut aku berberes aja biar nantinya lebih tenang kalau udah berberes gitu ya teman-teman. Aku juga mau mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang udah nontonin video aku sampai habis, dan teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe di video aku ini. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang udah berkenan membagikan video sederhana aku ini ke top komunitasnya. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar teman-teman gak ketinggalan video terbarunya aku. Dan semoga aja teman-teman amal kebaikan teman-teman yang udah nonton video aku ini dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan ambil aja nilai-nilai positif dari video aku ini teman-teman. Semoga video aku ini bisa menginspirasi teman-teman di rumah ya, dan juga bisa memberikan manfaat buat teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa dukungan teman-teman di rumah semua, yang pastinya akun aku ini nggak akan pernah berkembang ya teman-teman. Dan terima kasih atas support sistem teman-teman selama ini terhadap akunnya aku. Dan sambil aku ngoceh-ngoceh tadi, sambil aku cerita-cerita, ini cucian piringnya udah mau selesai ya teman-teman. Nah beginilah keseharian aku ya teman-teman. Masaknya di dalam, giliran cuci mencucinya aku bawa keluar gini ya teman-teman. Ya demi kebaikan itu tadi juga ya teman-teman. Alasannya kalau aku nyuci di dalam rumah itu, kalau untuk piring-piring yang berminyak seperti ini, alhasil nanti sebulan sekali aku bakal nembakin polongan air itu ya teman-teman, karena dia bakalan kesumbat sama si lemak-lemak nakal ini ya. Jadinya terpaksa aku nyucinya di luar aja ya teman-teman. Nah ini udah selesai nyuci piring, lanjut di sini aku berberes-beres di area kompor ya teman-teman. Kalau udah namanya menggoreng pasti banyak banget percikan minyak di dinding dan di kompor itu ya teman-teman. Nah di sini aku lap-lap aja ya teman-teman, biar bersih, biar rapi untuk dapurnya. Karena kalau dapur itu bersih, rapi, rasanya nyaman banget buat bekerja ya teman-teman. Karena menurutku seorang ibu rumah tangga itu inspirasi itu lahir pas di dapur gini ya teman-teman. Jadi pas tengok dapur pasti ingat apa yang mau dimasak hari ini. Jadi biar moodnya itu bagus saat bekerja, jadi kita harus bersih-bersih, beres-beres selesai bekerja gitu ya teman-teman, biar mata ini enak buat mandangin dapur atau dapur rekaman kita yang super mini ini. Nah ini lanjut aku nyapu-nyapu ya teman-teman. Nah di situ ada si abang Raja yang lagi makanin cemilin kerupuk ya teman-teman. Si abang itu tadi itu baru pulang dari asrama. Dia itu pulangnya itu sebentar ya teman-teman, karena ada keperluan lain, bukan buat nginap. Paling nanti malam udah diantar lagi ke asrama. Nah di situ tadi si abang katanya dia lapar ya teman-teman. Nah jadi di sini aku jemurin dulu untuk pakaian. Tadi sambil masak aku juga sambil nyuci gitu ya teman-teman. Jadi biar semua pekerjaan itu bisa kelar barengan ya, seperti ini caranya teman-teman, sambil masak sambil mutarin kain. Nah di sini aku jemurin dulu kainnya karena ini udah sore, jadi aku jemurnya di dalam pagar ini aja ya teman-teman. Tanggung juga kalau dipindahkan keluar, sebentar lagi pun mataharinya udah mau turun gitu. Nah ini udah selesai juga ya teman-teman, aku buat jemur-jemurin kainnya. Nah aku tuh orangnya seperti ini teman-teman, bekerja itu sesempatnya aja, nggak aku paksakan. Misalnya nyucinya sempatnya sore ya sore, kalau sempatnya pagi ya pagi, jadi tergantung mood aja teman-teman. Kalau kita paksakan nanti kita malah yang capek sendiri kan. Jadi untuk pekerjaan rumah tangga itu ya semampu dan semutnya tenaga kitanya aja. Itu sih kalau aku ya teman-teman. Nggak tahu kalau teman-teman di rumah apakah sama seperti aku. Kalau misalnya pekerja itu sesuai dengan mood, dan kalau moodnya lagi bagus ya sat-sat di pagi hari selesai teman-teman. Tapi kalau moodnya lagi nggak bagus ya kapan-kapan aja sih dikerjakan pekerjaan yang mau nunggu itu. Nah ini cucianku hari ini lumayan agak banyak ya teman-teman. Nah ini tadi mesin cucinya betul-betul full gitu ya teman-teman. Jadinya memang satu kali putaran aja sih, tapi masih bisa untuk bergerak ya untuk mesin cucinya, walaupun isinya banyak gitu ya teman-teman. Nah ini kalau untuk pakaian si Ade Rapix ya aku kan nggak masuk mesin cuci, aku kucek pakai tangan aja ya teman-teman. Dan kalau untuk pakaian putih aku juga kucek tangan.
Dan tadi aku selesai jemur kain itu aku sempatkan beli gorengan di luar ya teman-teman. Karena si abang dia katanya nggak ada cemilan, ya udah tadi aku belikan gorengan. Gorengan juga favorit si abang Raja. Nah di sini aku sambil menikmati gorengan sambil bercerita teman-teman dengan si abang. Si abang itu kalau pulang di asrama dia selalu bercerita apa yang dia rasakan. Dia beda banget dengan si abang Rafa. Kalau abang Rafa itu orangnya pendiam ya teman-teman. Kalau abang Raja ini orangnya dia suka curhat, jadi nggak ada yang dipendam di hatinya gitu ya teman-teman. Nah begini ya teman-teman, kalau kita punya anak bujang jadi serasa teman aja teman-teman kalau dia curhat sama kita begitu. Kayak begini ya teman-teman, me time-nya aku kalau anak-anak lagi di rumah, me time-nya itu cuma menikmati gorengan dan juga sambil bercerita-cerita dengan anak-anak ya teman-teman. Sampai jumpa ya di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, see you.